bersama demi kesejahteraan pangan. Hai guys, kembali lagi di Hourglass Podcast. Jadi kali ini kita bakalan bahas topik yang super duper menarik nih guys. Masih ingat kan sama kita? Bagi yang lupa atau yang baru bergabung dengan channel kami, jangan khawatir. Ini aku kenalin anggota dari Hourglass Podcast. Kenalin, aku Mary yang akan menjadi host di sini bersama temanku Wina. 我叫 Wina， 我叫范呀，我叫范雅，我叫雅。我叫 Grace. 我叫 Tamara. Nah, sekarang kita mau bahas apa sih guys? Sebenarnya kita mau bahas topik yang wow banget nih. Tapi kalau aku jelasin sekarang nggak surprise dong. Jadi dengerin aja nih. Perekonomian dan ketahanan pangan yang ada di Indonesia pada dasarnya memang kurang stabil. Namun ada beberapa masalah yang menyebabkan ketidakstabilan tersebut berubah menjadi suatu hal yang hampir tidak bisa diatasi lagi. 哇，多美有趣的话题，我真的很喜欢这个话题。 Iya kan, seru banget. 是的，对了，我要你听到底。今天纯粹的说是9月10日。 Hah? Nggak sadar ya waktu berjalan cepat banget. Perasaan baru kemarin upload. 对，jadi udah saatnya kita bahas topik menarik dan terbaru. 你们在想不想我们吗？ 对，有什么？希望你喜欢。 Sebelum adanya pandemi COVID-19, kondisi perekonomian global masih menunjukkan pertumbuhan yang positif. Walaupun sebelum COVID-19 ini, perekonomian global diselimuti dengan beberapa ancaman, yaitu ketegangan geopolitik, antara lain perang dagang antara Amerika Serikat dan Uni Eropa, dan lain-lain yang belum selesai. Namun, secara keseluruhan, kondisi ekonomi global sebelum pandemi COVID-19 masih baik dan prospektif untuk melakukan investasi. Terus gimana kondisi perekonomian yang lain? Tadi kan yang dibahas cuma global aja, yang nasional sama lain-lain gimana dong? Nah, jadi tidak hanya perekonomian global yang masih positif. Sebelum pandemi, perekonomian nasional pun masih cukup baik. Hal ini adalah salah satu pencapaian yang baik dan menarik bagi Indonesia. Tidak hanya itu, prospek ekonomi nasional juga masih stabil, dan segala kegiatan perekonomian termasuk pemenuhan kebutuhan pangan masih berjalan dengan baik. Dan dilihat dari data yang masih bisa mencapai 40-75% tingkat perekonomian dan ketahanan pangan di Indonesia. Terus tadi di awal bahas tentang sebelum pandemi ya? Emang itu ada hubungannya apa sama hal yang baru dibahas? Hubungannya itu tentang kondisi perekonomian yang ada di dunia ini, khususnya di Indonesia. Jadi, saat sebelum pandemi, segala sesuatu, terutama perekonomian, masih stabil dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Namun, setelah pandemi COVID-19 melanda, semua berubah pesat menjadi sebuah penurunan yang drastis dan membuat masyarakat kesusahan dalam ekonomi dan pemenuhan kebutuhan. Jadi dari sini diharapkan supaya perekonomian dan ketahanan pangan Indonesia bisa lebih pulih dan menjadi lebih baik. Lebih jelasnya gimana dong? Kasih contoh juga boleh biar semua jadi lebih paham. Jadi gini detailnya, kalau dibandingin masa sebelum dan sesudah pandemi, banyak yang berubah ya. Terutama perubahan itu terjadi pada kondisi ekonomi. Dulu kafe ataupun restoran selalu ramai dan pedagang kaki lima pun juga kadang diserbu sama banyak orang. Sedangkan sekarang banyak karyawan yang di PHK. Penghasilan pedagang kecil pun nggak seberapa. Bahkan ada yang sampai pengangguran. Dari situ, mereka menjadi sangat susah mencari pekerjaan dan berakhir membuka usaha sendiri, dan pastinya pemerintah juga ikut membantu dalam hal ini. Sampai saat ini pun masih banyak orang yang PHK ataupun dagangannya sepi, ditambah masa PPKM ini. Dan bantuan pemerintah pun juga macet karena tidak sampai pada orang yang tepat. Aku penasaran banget nih sama satu hal. Pasti teman-teman lain juga penasaran deh. Jadi, gimana ya kira-kira keadaan para pengusaha makanan awetan yang terbuat dari bahan nabati? Sudah menjadi rahasia umum jika beberapa pemilik bisnis terpaksa harus menelan pil pahit di tengah wabah virus corona yang masih terus berlanjut hingga saat ini. Tapi gimana nih kalau buat pengusaha makanan nabati awetan dampaknya? Nah, sebetulnya dampaknya untuk hal itu samar-samar sih. Dibilang begitu, karena ada beberapa alasan. Pasti semua pada bingung kan apa alasannya? Yuk simak nih. Di masa pandemi ini, banyak masyarakat yang memilih untuk memakan makanan nabati. Hal ini dikarenakan mereka merasa makanan nabati itu ternyata lebih sehat dan lebih baik untuk tubuh. Jadi dari sini bisa dilihat, mereka akan lebih tertarik membeli makanan nabati yang bisa berpengaruh bagi para pengusaha. Tapi di sisi lain,
bahan makanan nabati awetan itu mengandung bahan pengawet pastinya, dan itulah yang kadang harus dijauhi oleh masyarakat, sehingga hal ini mengakibatkan daya beli menurun. Dan bagi pebisnis, ada beberapa hal yang mau tak mau harus dilakukan di tengah kondisi saat ini, terutama bagi mereka yang sudah merasakan kesulitan keuangan dan agar tetap bisa bertahan. Jadi, yang utama adalah tetaplah promosi walau sedang tutup. Nah, cara ini agar pelanggan tetap mau berkunjung ke toko atau usaha kita. Iya, bener banget. Apalagi sekarang ditambah PPKM, kira-kira mereka bisa mencukupi kebutuhannya nggak ya? Tenang aja guys, kebutuhan mereka bisa tercukupi kok dengan cara kita ikut membantu mereka dengan donasi. Selain itu, pemerintah juga memberi bantuan yaitu BLT. BLT ini bantuan berupa uang sekitar 600 dan masih terus berlanjut hingga sekarang. Jadi, BLT ini bentuk kebijakan dari pemerintah juga agar rakyatnya tidak mengalami krisis kelaparan. Lalu, proses pembagian BLT itu bagaimana? Nah, biasanya pemerintahan pusat menyalurkan bantuan BLT ini kepada pemerintahan daerah di setiap daerah manapun. Lalu pemerintahan daerah akan menyalurkan lagi kepada desa-desa. Setelah bantuan ini sudah sampai di desa, masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan bisa mengambil BLT-nya. Dengan cara ini, krisis kelaparan di negara kita bisa termusnahkan. Lalu selanjutnya kita akan bahas apa, guys? During this pandemic, the government should have a policy in overcoming people's hunger. Such policies are like helping to improve the economic welfare of the people who are deprived of food such as basic necessities. From there, what should the government do? The government should be ensuring that people who are quarantined get enough food, because it is impossible for them to leave the quarantine room to find food on their own cash. Social assistance that has been carried out by the government should have distributed on target, but it is often found that the money distributed is not on target. That's true, but if that is not on the target, it's even worse. In addition, the government should be able to pay more attention to the people. In times like today, people need more guidance both mentally and physically. What does it mean? Mentally, it means that the government should be able to provide counseling so that people can deal with this situation well and calmly. Because of the drastic changes that have occurred, the public must have been shocked, and physically, as said earlier, by providing material assistance to meet the needs of the community. But it should be channeled properly, not in the wrong direction as it is now. That's really true, because most of the funds didn't accept by the needy, and even those who had enough were even given. This is really in society, not just a hoax. And the next is Virus corona pada masa sekarang masih belum ada obat yang spesifik, maka kita harus meningkatkan pencegahan terserang virus tersebut. Salah satunya ialah untuk menjaga pola makan dengan mengonsumsi makanan seimbang, termasuk memenuhi kebutuhan protein hewani dan nabati. Contohnya apa aja tuh? Contohnya saja hasil dari para peternak Indonesia yang berasal dari hewan mamalia seperti susu. Selain itu, bisa juga yang berasal dari hewan aves seperti telur, hewan Pisces yang terdiri dari berbagai jenis ikan, hewan reptil seperti ular yang juga bisa dimakan. Ternyata, di beberapa daerah orang-orang juga memakan serangga seperti belalang. Khas Kabupaten Gunung Kidul, salah satu hewan yang termasuk dalam klasifikasi arthropoda, hewan tanpa tulang belakang, dan lain-lain. Dengan begitu, bisa meningkatkan daya beli hewan. Dari sini kita dapat membantu para peternak Indonesia sekaligus mengurangi angka kelaparan di Indonesia. Masih ada lagi nggak sih upayanya? Ada dong, selain itu juga ada pertanian Indonesia yang sama jatuhnya dengan peternakan Indonesia. Contohnya ialah tanaman dan rempah-rempah yang berasal dari para petani Indonesia. Daun sang ialah salah satu contoh keanekaragaman hayati khas Indonesia yang terancam punah karena pembudayaan yang tergolong sulit. Tanaman ini bisa ditingkatkan dengan pembuatan cagar alam dan lain-lain. Tapi guys, kalian tahu nggak? Itu kan kekayaan yang banyak banget di Indonesia, tapi malah tidak dimanfaatkan dengan baik. Bahkan ya, petani dan peternak bisa dibilang mati perekonomiannya. Parah banget deh. Itu juga karena Indonesia malah melakukan impor bahan makanan. Aneh kan? Harusnya memanfaatkan dan meningkatkan hasil dalam negeri. Kalau itu akan sukses, siapa juga yang bangga coba? Indonesia kan? Iya, bener banget. Kalau kayak gitu kan malah mematikan ekonomi masyarakat sendiri. Bayangin aja, cabai keriting harganya cuma 5.000. Terus, terong cuma Rp700 dari petani ke pengepulnya. Kebayang nggak sih? Kan petani butuh modal buat nanam itu, tapi malah nggak balik sama dengan modalnya, dan bahkan mereka rugi karena harga barangnya hancur. Oh iya, ini fakta banget, bukan hoax. Dan ini ada wawancara dari seorang petani langsung nih guys. Jadi, apa perubahan drastis yang terjadi pada pertanian dan petani pada
masa pandemi ini? Serta apa harapan untuk kedepannya supaya semua bisa menjadi lebih baik? Perubahan yang terjadi pada pertanian dan petani pada masa pandemi ini. Di lapangan, 1. Harga hasil panen turun yang mengakibatkan kerugian massal. 2. Harga obat-obatan pada naik. 3. Harga pupuk non-subsidi juga ikut naik. 4. Pupuk subsidi sulit dibutuhkan atau pasokan terbatas. Semua itu menyebabkan kerugian yang mutlak bagi para petani. Para petani mengharapkan atau berharap kepada pemerintah, terutama Menteri Pertanian, untuk turun di lapangan supaya apa yang dibutuhkan para petani sebagai produsen dan konsumen bisa berjalan dengan lancar. Karena petani yang paling terdampak di masa pandemi ini. Nah, itu dia guys, wawancara dari seorang petani yang berasal dari Dusun Salamrejo, Desa Resapombo, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kalian nyadar gak sih kondisi dan cara yang salah dalam menangani pemenuhan kebutuhan masyarakat itu bisa menyebabkan masyarakat kelaparan? Ya, itu karena masyarakat kurang penghasilan, bantuan tidak tepat sasaran, dan ditambah kondisi saat ini yaitu pandemi COVID-19. Terus, sebenarnya gimana sih contoh dan cara yang tepat untuk mengakhiri kelaparan? In order to achieve the SDG 2 targets of ending all forms of hunger, malnutrition, and achieving agricultural sustainability, the Indonesian government, together with UN agencies in Indonesia, reaffirmed their commitment to achieve SDG 2 targets. Is there a special agency that has started to handle it? Yes, there is a Deputy for Maritime Affairs and Natural Resource Ministry of National Planning and Development on Bappenas. A sustainable food system is one of the efforts to achieve zero hunger. How's that? In achieving zero hunger, we must emphasize the importance of a sustainable food system. Sustainable and productive agriculture will be our real challenge because the food production system mostly relies on farmers. From there, the company are going to carry out a movement to future adequate agriculture in Indonesia, and of course, need government assistance as well. Then the community will further enhance cooperation to fulfill this, and the community will focus more on meeting their needs so that they can be together far from hunger. Usaha adalah kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yang membutuhkan tenaga, pikiran, atau badan. Terus, energi itu ada macamnya loh. Yang pertama itu ada energi potensial, yaitu energi yang dimiliki benda akibat kedudukan atau posisi bendanya. Terus, yang kedua ada energi kinetik, yaitu energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena gerakannya. Dengan begini, kita telah mengeluarkan energi dalam bentuk usaha yang positif, yang berguna bagi orang di sekitar, dan itu harus dilakukan dengan adil sehingga tidak ada yang mengalami kelaparan lagi. Selain kita tadi di atas sudah dibahas tentang pemerintah yang memberikan bantuan, tapi itu ternyata kebanyakan sampai di tangan yang tidak tepat dan hal itu menjadikannya tidak maksimal. Setelah dengar semua berita-berita yang tersebar, yaitu ketidakadilan pemerintah dalam pembagian bansos dan kurang pekannya masyarakat, satu dengan yang lain membuat kita berpikir gak sih kalau tidak enaknya orang-orang yang mengalami hal tersebut. Jadi, kita juga sudah seharusnya saling membantu orang yang berkekurangan. Tak mengherankan jika pembagian bansos tidak berjalan dengan baik, mengingat banyaknya warga yang membutuhkan membuat pemerintah kewalahan. Terkadang di saat inilah kemauan seorang atau sekelompok warga saling bahu-membahu menolong yang lain. Hal ini diperlukan mengingat tidak sedikit orang yang mengeluh kelaparan setiap harinya. Jadi, apa ya solusi yang tepat untuk mengatasi hal itu? Kita harus mulai membina suara hati kita, mulai dari bertanya kepada diri kita sendiri, apakah memang ini adalah keinginan kita sendiri. Serta, kita juga perlu mengajak orang lain berbagi. Tetapi sebelumnya, kita harus melakukan dulu, jangan hanya asal menyuruh. Dan semoga pemerintah bisa lebih adil dan bisa mengatasi masalah tersebut dengan baik. Juga, masyarakat yang lebih mempunyai bisa berbuat baik, membantu sesama yang berkekurangan. Dengan begitu, kita semua akan bisa bersatu untuk melawan dan akhirnya bisa mengakhiri kelaparan. Oke teman-teman, sekian dulu ya penjelasan dari kami. Semoga dengan adanya podcast ini, kita bisa memperluas wawasan kita dan menyadarkan diri kita sendiri supaya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Tunggu podcast kita yang berikutnya ya. Thank you everyone for watching this podcast. Bye-bye. Bye-bye.